Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA tema 8 subtema 1. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, kita bahas rotasi dulu, kemudian kita membahas revolusi bumi. Di suatu hari yang cerah, ada dua siswa yang sedang berdiskusi di taman sekolah. Halo Ani, mengapa ada siang dan ada malam ya? Mungkin karena bumi kita berputar. Aku juga kurang tahu tentang materi ini. Bagaimana kalau kita tanya ke Bu Lucy saja ya? Ayo kita ke kelas. Assalamualaikum Bu Lucy. Kami berdua ingin bertanya, mengapa ada siang dan malam ya? Dan apakah benar bumi kita berputar? Lalu kenapa kita tidak merasakannya ya? Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, terima kasih. Kemudian Bu Lucy akan menjawab pertanyaan menggunakan video ini ya. Silahkan disimak. Terjadinya siang dan malam ini karena perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut sebagai rotasi. Rotasi bumi berputar menuju ke arah timur dan melawan jarum jam. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Kalian bisa memperhatikan anak panah yang berwarna kuning. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut kala rotasi. Satu kala rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik atau 24 jam. Lalu akibatnya yang pertama terjadinya siang dan malam. Kemudian terjadinya gerak semu harian matahari. Maksudnya yaitu seolah-olah matahari itu bergerak dan bumi itu diam. Namun tidak demikian, bahwa yang bergerak adalah bumi, bukan matahari yang bergerak. Selanjutnya, terjadinya perbedaan waktu. Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai 141 BT. Sebagai patokan waktu dunia, yaitu bujur 0 derajat, ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Materi selanjutnya yaitu revolusi bumi. Anak-anak, silahkan perhatikan video yang ada, di mana video tersebut adalah revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Satu kala revolusi sama dengan 365 1/4 hari atau 1 tahun. Kemudian akibat dari revolusi bumi, yang pertama terjadinya perbedaan musim. Terjadi di belahan bumi utara dan bumi selatan. Sekarang coba perhatikan gambar. Pada tanggal 21 Maret, yaitu terjadi musim semi. Tanggal 21 Juni adalah awal musim panas dan tanggal 23 September awal musim gugur. Lalu di tanggal 22 Desember yaitu awal musim dingin. Akibat selanjutnya yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara di belahan bumi utara dan selatan selalu berubah setiap musimnya. Revolusi bumi juga mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Ini merupakan suatu kedudukan matahari sepanjang tahun. Nah, terjadinya gerak semu matahari ini mirip dengan gerak semu harian matahari. Diagram pergerakan semu tahunan matahari. Coba sekarang anak-anak lihat pada tanggal 21 Maret berada pada garis khatulistiwa. Kemudian
di saat tanggal 27 sampai 28 Mei ini matahari tepat di atas Ka'bah ketika tengah hari, misalnya di jam 12 siang. Kemudian di tanggal 21 Juni ini berada di garis balik, yaitu di 23,4 derajat. Selanjutnya tanggal 15 sampai 16 Juli ini matahari tepat di atas Ka'bah. Kemudian di tanggal 23 September matahari berada di 0 derajat, yaitu di Khatulistiwa. Kemudian tanggal 28 hingga 29 November kedudukan matahari berada di 21,4 derajat atau di garis lintang nadir Ka'bah. Kemudian di tanggal 22 Desember matahari berada di garis balik selatan dengan 23,4 derajat. Selanjutnya kembali ke garis lintang nadir Ka'bah. Tanggal 13 hingga 14 Januari berada pada 21,4 derajat. Selanjutnya lagi matahari tepat di bawah Ka'bah atau ketika tengah malam. Nah, saat di tanggal 21 Maret lagi, matahari berada pada titik 0 derajat atau di Khatulistiwa. Revolusi bumi juga mengakibatkan terjadinya perubahan rasi bintang. Maksudnya, kumpulan bintang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Rasi bintang misalnya Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, dan Gemini. Nah, adanya revolusi bumi ini menyebabkan perubahan rasi bintang yang ada di langit. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.